Kali ini saya akan membacakan alur cerita film The Devil Wears Prada yang rilis pada tahun 2006 dan diperankan oleh Meryl Streep sebagai Miranda dan Anne Hathaway sebagai Andrea. Film ini menceritakan seorang wanita yang bernama Andrea yang baru lulus dan bercita-cita sebagai jurnalis. Inilah perjalanan kisah dan adaptasi Andrea sebagai asisten pemimpin redaksi majalah Runway. The Devil Wears Prada. Cerita ini diawali saat Andrea mendapatkan kesempatan bekerja di salah satu majalah fashion ternama, Runway. Andrea pun bertemu asisten utama bernama Emily. Emily menjelaskan soal penampilan karyawan yang harus fashionable jika ingin bekerja di perusahaan ini. Emily juga mengatakan kalau Andrea sangat beruntung mendapatkan pekerjaan sebagai asisten kedua karena banyak yang mengincarnya. Kemudian Emily mendapatkan pesan kalau Miranda, pemimpin redaksi majalah tersebut hampir tiba di kantor. Hal itu membuat semua pegawai menjadi heboh, karena biasanya Miranda tiba setelah jam 9 pagi. Para karyawan pun terlihat panik. Mereka terlihat terburu-buru dalam merapikan meja kerja serta menyempurnakan penampilan mereka. Miranda dikenal tegas, fashionable, dan pendapatnya sangat berpengaruh dalam dunia fashion. Miranda melihat Andrea yang duduk di meja asisten dan menyuruhnya masuk untuk wawancara kerja. Tapi saat Andrea masuk, Miranda langsung menolaknya karena Andrea tidak pernah membaca majalah fashion dan penampilannya terlihat tidak fashionable. Andrea yang tersinggung pun langsung pergi dari ruangan Miranda, tapi ketika berada di lobi, Emily memanggilnya kembali karena Miranda berubah pikiran. Keesokan paginya, Emily menelpon Andrea untuk membelikan pesanan kopi bagi Miranda yang ketika sampai di kantor, Emily langsung menjelaskan tugas mereka sebagai asisten yang harus selalu ada di meja kerja untuk mengangkat telepon. Emily juga memperlihatkan sebuah buku penting yang tiap malam harus dibawa ke rumah Miranda oleh orang yang dia percaya. Nigel datang, menemui Andrea dan memberikan sepatu high heels, tapi dia menolak untuk memakainya. Saat Miranda memanggil Andrea untuk ke ruangannya, ia memandang sinis penampilan Andrea, terutama sepatunya. Andrea pun mengganti sepatunya dengan yang diberikan oleh Nigel. Miranda yang sedang berada di Miami menelpon Andrea dan memintanya untuk menyewa jet pribadi agar dia bisa pulang ke New York. Dia harus segera kembali karena ada acara di sekolah anak-anaknya. Tapi karena sedang terjadi badai di Miami, Andrea gagal. Hal ini membuat Miranda menjadi marah kepada Andrea. Apalagi Miranda mengatakan kalau penampilan Andrea masih dinilai tidak fashionable, sehingga tidak mencerminkan majalah mereka. Andrea yang tersinggung pun curhat ke Nigel. Bukannya menghibur, Nigel malah mengejek Andrea dan menyuruh Andrea untuk berhenti bekerja. Nigel mengatakan kalau Andrea belum berusaha maksimal untuk melakukan tugasnya di perusahaan tersebut. Dan dia juga nggak berpenampilan yang sesuai dengan tempatnya bekerja. Andrea yang mulai berpikir ucapan Nigel memintanya untuk meminjamkan busana yang fashionable milik perusahaannya. Mereka pun memilih di ruang kostum. Andrea pun kini tampil stylish dan berusaha bekerja lebih keras sehingga membuat Miranda percaya dengannya. Miranda meminta Andrea agar dia menemui seorang perancang busana bernama James yang sedang mengadakan pesta untuk mengambil sketsa gaun buatan James untuk Miranda. Di sana tidak sengaja bertemu dengan seorang penulis muda, Christian Thompson, yang sudah menjadi idola Andrea saat dia masih bersekolah. Keesokan harinya, Miranda mengajak Andrea dan Nigel untuk melihat koleksi busana baru James yang akan tampil di majalah Runway. Ketika pulang, Miranda memberi tugas yang biasanya hanya dipercayakan kepada Emily, dan kini dipercayakan kepada Andrea. Di antaranya adalah mengantar buku penting ke rumah Miranda. Lalu ketika meminta kunci rumah, Andrea diberitahukan kalau dia nggak boleh berbicara pada siapapun di dalam rumah.
Tapi saat dia meletakkan buku, Andrea bingung di mana harus meletakkan buku tersebut. Anak kembar Miranda menyuruhnya untuk naik sehingga Andrea tidak sengaja mendengar perdebatan Miranda dan suaminya. Ketika menemuinya, Miranda yang kesal dengan Andrea langsung meminta Andrea untuk mencari novel Harry Potter yang belum terbit bagi kedua putrinya sebelum jam 3. Miranda pun meminta Andrea membelikannya stik. Sambil membeli stik, Andrea sibuk menelpon mencari naskah Harry Potter yang belum terbit tersebut. Akhirnya dia pun meminta bantuan Christian Thompson. Sesampainya di kantor, ternyata Miranda tidak makan siang. Dia memilih makan siang di luar, sehingga stik yang dibeli Andrea tidak dimakannya. Christian pun menelponnya karena berhasil mendapatkan novel dari salah satu temannya. Andrea akhirnya menemui Christian di sebuah restoran dan dia pun berhasil mendapatkan Harry Potter. Beberapa hari kemudian, Emily mengalami flu berat dan terlihat sedikit mengganggu pekerjaannya. Ketika Andrea akan pulang untuk merayakan ulang tahun pacarnya yang bernama Ned bersama teman-temannya, tiba-tiba Miranda menelpon Andrea untuk menemani Emily yang sedang sakit ke sebuah pesta yang akan diadakan perusahaannya nanti malam. Setelah itu, Emily memberikan daftar tamu undangan pada Andrea yang harus dihafal untuk membantu Miranda saat bertemu mereka. Dan Andrea pun meminta bantuan Nigel untuk memilihkan busana yang akan dikenakannya. Di tempat acara, Emily dan Andrea selalu berada di samping Miranda. Mereka bertugas mengingatkan nama tamu yang akan bersalaman dengan Miranda. Ternyata sesuai firasat Miranda. Emily yang sedang sakit lupa nama salah satu tamunya yang malah diingat oleh Andrea. Akhirnya, setelah membantu pekerjaan Emily, Andrea segera pulang untuk merayakan ulang tahun Ned. Tapi sesampainya di rumah, Ned marah. Keesokan harinya, ketika mengantarkan buku seperti biasa, Miranda memanggil Andrea dan mengajaknya ke Paris untuk menggantikan Emily yang masih sakit. Andrea pun sempat menolak karena tidak mau membuat Emily kecewa. Namun, dia sadar kalau harus mengikuti perintah Miranda yang perfeksionis. Akhirnya sejak hari itu, Miranda mulai meletakkan tas dan jaketnya di meja Andrea dan dia meminta Andrea segera memberitahukan hal ini kepada Emily. Namun sebelum Andrea melakukannya, Emily mengalami kecelakaan. Baru pada saat di rumah sakit, Andrea terpaksa memberitahukan hal ini. Mendengar berita itu, Emily sangat marah padanya. Tapi Andrea tidak bisa berbuat apa-apa. Andrea menghadiri sebuah pameran foto temannya Lily. Di sana, secara tidak sengaja, dia bertemu dengan Christian yang secara terbuka merayunya. Lily kaget menyaksikan semuanya ketika dia memberikan selamat kepada Andrea karena akan pergi ke Paris. Ternyata Ned sudah berada di situ. Terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua karena Ned tidak menyetujui kepergiannya ke Paris. Akibatnya, mereka putus pada malam itu. Setelah menyaksikan fashion show, Miranda menemui beberapa desainer dunia dan mengenalkannya ke Andrea. Pada kesempatan tersebut, Andrea juga kembali bertemu dengan Christian. Di hotel, Miranda sedang bersedih
karena akan diceraikan oleh suaminya. Nigel main ke kamar Andrea untuk berbagi cerita kalau dia akan dipromosikan oleh Miranda sebagai direktur James. Dan Andrea memutuskan makan malam bersama Christian serta menghabiskan malam bersama dengannya. Andrea mendapat berita dari Christian bahwa Jacqueline Foley akan menjadi pemimpin redaktur yang baru di Runway, menggantikan posisi Miranda. Andrea pun kaget mendengarnya. Andrea yang berpikir kalau Miranda belum mengetahui kabar itu, langsung menuju ke kamarnya yang ternyata sedang bertemu dengan pemilik Runway. Dan Andrea baru bisa memberitahu Miranda sebelum pesta James dimulai. Tapi tampaknya Miranda tidak peduli dengan berita itu. Akhirnya sampai pidato di pesta tersebut, Miranda memberitahukan selamat kepada James. Miranda juga mempromosikan Jacqueline sebagai direktur baru James yang membuat Nigel merasa kecewa. Miranda menjelaskan kepada Andrea bahwa dia sudah tahu rencana penggantian dirinya dengan Jacqueline, sehingga dia mengorbankan Nigel agar tetap mempertahankan posisinya di Runway. Dan dia berterima kasih karena Andrea berusaha untuk memperingatkannya. Miranda mengatakan bahwa dia melihat sebagian dirinya ada dalam Andrea. Namun Andrea tidak setuju dengan perkataan Miranda. Miranda kemudian menjawab bahwa dia sudah melakukannya dengan cara mengambil posisi Emily yang seharusnya berada di Paris mendampinginya. Andrea kemudian memutuskan keluar dari mobil dan meninggalkan Miranda. Ketika Miranda mencoba menghubunginya, dia melempar ponselnya ke air mancur terdekat. Setibanya di New York, dia bertemu dengan Ned. Andrea minta maaf ke Ned. Ned mengatakan bahwa dia telah menerima tawaran untuk bekerja sebagai chef di sebuah restoran di Boston dan akan segera pindah ke sana. Mereka kembali berhubungan walaupun harus LDR. Andrea juga mengatakan bahwa dia ditawari pekerjaan sebagai reporter surat kabar. Dia kemudian melakukan wawancara dengan pimpinan surat kabar tersebut. Ternyata dia meminta referensi dari Miranda sebagai mantan bos Andrea. Andrea adalah kekecewaan terbesarnya. Tapi jika mereka tidak memperkerjakannya, maka mereka adalah orang yang idiot. Andrea pun menghubungi Emily. Andrea menawarkan semua pakaian yang dia dapatkan di Paris yang menurutnya tidak dia butuhkan lagi. Emily akhirnya mengakui kinerja Andrea. Di seberang jalan, Andrea melihat Miranda sedang menuju ke mobilnya. Mereka berdua saling bertukar pandang. Miranda hanya menatapnya saja, tapi kemudian dia memperhatikan Andrea dan tersenyum saat berada di dalam mobil. Cerita pun selesai.